Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, safiyuhu wa khaliluh, khatamul anbiya wa sayyidul mursalin. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah karena Allah di hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa memenuhi panggilannya untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah contoh teladan, panutan buat kita sekalian, yang insya Allah sesuai dengan janji Rasul kita. Barang siapa yang berpedomankan kepada Al-Quran dan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Melalui mimbar khutbah Jumat kali ini, khatib mengingatkan kepada diri khatib dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha sekuat tenaga kita untuk bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya iman kepada Allah lah yang menjadi jaminan kelak kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengingani Allah dan Rasulnya dan rukun-rukun iman yang lainnya, maka tidak mungkin kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kita yang pertama adalah syukur atas anugerah iman yang sudah bersemayam di dada kita. Tugas kita adalah memupuknya, menjaganya dan merawatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iman manusia yazidu wa yanqus, kadang naik kualitasnya, kadang turun. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu bit ta'ah. Iman manusia akan naik kualitasnya jika diikuti dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Sebaliknya, iman manusia akan turun dan melemah jika sering melakukan kemaksiatan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal kembali kepada Allah adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Thaha diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turun ayat yang berbunyi, idhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, dakwahi ia, karena sungguh dia sudah melakukan kezaliman yang luar biasa. Dua kezaliman yang paling utama. Pertama, mengaku diri sebagai Tuhan, mengaku diri ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini jelas
perbuatan tagha, perbuatan melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk tagha yang dilakukan oleh Fir'aun adalah dia berbuat aniaya kepada rakyatnya, berbuat semena-mena terhadap rakyat yang dipimpinnya. Di antara perbuatan aniaya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah kebijakannya bahwa setiap bayi berjenis kelamin laki-laki haruslah dibunuh, karena ia khawatir kelak di kemudian hari akan ada sesuai dengan mimpi yang ia alami, bahwa kelak suatu saat akan ada bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang akan menggantikan posisinya. Atas dasar mimpi itulah kemudian ia membuat suatu kebijakan yang sangat aniaya, bahwa setiap bayi yang terlahir di Mesir dan sekitarnya haruslah dimusnahkan. Maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergi dan dakwahi kepada Fir'aun yang telah melakukan kezaliman yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan turun perintah itu kepada kita, tentu kita merasa berat amanah ini. Begitu juga dengan Musa sesungguhnya, karena Musa sadar dia dahulu adalah bayi kecil yang lahir, yang hidup dan besar di tengah-tengah istana Fir'aun. Namun di kemudian hari datang firman dari Allah, wahyu dari Allah untuk mendakwahinya. Tentu ini sebuah amanah yang sangat berat. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya ini nanti akan kita temukan sebuah ibrah perjalanan hidup yang barangkali dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran untuk kita semua. Ketika datang perintah yang begitu berat kepada Musa, apa yang dilakukan Musa alaihissalam? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Ya Allah, kami memohon kepadamu, Rabbi shrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan kekakuan lidahku sehingga apa yang aku sampaikan nanti mudah dimengerti oleh pendengarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada hal yang menarik menurut saya dalam doa ini, yaitu kenapa Musa tidak meminta kepada Allah agar diberikan kekuasaan yang sebanding dengan kekuasaan Fir'aun. Kenapa Musa tidak meminta senjata yang canggih yang bisa mengalahkan Fir'aun? Kenapa Musa malah meminta agar dilapangkan dadanya? Ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Seberat apapun tantangan hidup manusia, seberat apa ujian, cobaan yang Allah berikan kepada manusia, itu akan terasa ringan jika hati yang menerima ujian itu lapang dadanya. Maka kita lihat jamaah sekalian, ketika si A misalnya diuji banjir, si B diuji juga dengan banjir, tapi si A mengeluh luar biasa, si B santai saja. Apa yang membedakan? Ujiannya sama, tetapi respon dia yang berbeda. Barangkali si A hatinya bermasalah, si B jauh lebih bening hatinya. Maka sesungguhnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita alami, bahwa setiap diri manusia pasti Allah akan berikan ujian dalam hidupnya. Maka ada orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah, dia berputus asa.
Bahkan tidak sedikit kemudian ketika datang ujian yang terus-menerus menghampirinya, kemudian bunuh diri, lari ke narkoba dan lain sebagainya. Namun ada orang ketika diberikan ujian hidup, dia bisa menjalaninya dan sukses melewatinya karena dia memiliki hati yang lapang. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika datang perintah yang berat baginya, yang pertama kali dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melapangkan dadanya. Begitu juga kita temukan ayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beban dakwahnya semakin berat, maka Allah turunkan ayat untuk menghiburnya, yaitu surah Al-Insyirah. Di awal surah Al-Insyirah Allah katakan, alam nashrah laka sadrak. Hai Muhammad, bukankah aku sudah lapangkan dadamu? Kalau sudah lapang dadamu, tidak ada masalah dengan segala beban hidup yang kita alami. Maka tugas kita adalah bagaimana kita memiliki hati yang lapang, dada yang luas, hati yang bening. Maka dengan hati yang bening, dada yang lapang, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, insya Allah akan mampu kita lewati dan menambah derajat tinggi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah permisalan. Ada satu gelas, kita isi di air, lalu kita tumpahkan di situ 1 sendok garam misalnya. Kemudian yang satu lagi, gelasnya lebih besar, kita berikan garam yang sama 1 sendok. Apa yang terjadi antara gelas yang pertama dengan yang kedua? Airnya berbeda rasanya. Jika air yang pertama kita minum, sangat terasa asinnya. Kenapa? Gelasnya kecil, airnya sedikit. Namun gelas yang kedua, gelasnya lebih besar, airnya lebih banyak, kita masukkan garam yang sama. Sama-sama 1 sendok, airnya tidak terlalu asin. Kenapa? Karena airnya lebih banyak. Karena tempatnya lebih luas. Apalagi kalau garam 1 sendok itu kita taruh di kolam yang begitu luas, apakah terasa asin? Tentu tidak, karena tidak sebanding dengan tempat yang Allah berikan. Ini mengajarkan kepada kita betapapun besar ujian yang Allah berikan, betapa besar persoalan hidup yang kita alami, kalau kita memiliki hati yang lapang, hati yang bersih, maka insya Allah tidak menjadi persoalan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita bisa memiliki hati yang lapang? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfurun, dan jangan kamu kufur kepadaku. Orang yang bisa dalam dirinya senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati orang beriman akan semakin tenang? Maka jawaban pertama, bagaimana kita memiliki hati yang lapang, dada yang luas, adalah dengan memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syukur. Karena dengan bersyukur, orang tersebut akan merasa senang apapun yang Allah berikan, besar ataupun kecil, kalau disyukuri akan menenangkan hatinya. Bahkan janji Allah lebih dari itu, tidak hanya tenang jiwanya, tetapi malah Allah tambahkan rizkinya. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku tambahkan nikmat rizki itu kepadamu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rumus yang kedua disampaikan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rumus menjalani hidup biar tenang jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dalam urusan duniawi, dalam urusan menjalani kehidupan di dunia ini, lihatlah orang yang ada di bawahmu. Jangan suka membandingkan dirimu dengan orang yang lebih tinggi statusnya darimu. Kenapa demikian? Orang yang suka melihati orang yang di atasnya, dia akan selalu merasa di bawah, tidak pernah memiliki rasa syukur. Bahkan dia akan terus mengeluh kepada Allah, mengeluh kepada manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pedoman, kalau mau hidup tenang dalam dunia ini, maka amalkan. Lihatlah orang yang ada di bawahmu, jangan suka melihat orang yang ada di atasmu. Jika Allah karuniakan rizki kita 100 juta, jangan bandingkan diri kita dengan yang 500 juta. Jika kita diberikan sakit, maka lihatlah orang yang lebih sakit daripada kita. Maka dengan seperti itu kita akan memiliki hati yang lapang, hati yang bisa menerima ujian dan cobaan yang Allah berikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini sahih dan insyaallah kita bisa menghafal doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, bantu kami, ala zikrika, untuk bisa senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, dan bisa menjadi hamba yang bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan ibadahku semakin hari semakin baik kualitasnya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan dihafal doa ini dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang bisa syukur kepada Allah, hati yang senantiasa ingat kepada Allah, dan Allah jadikan ibadah kita semakin hari semakin baik kualitasnya. Di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sekalian, menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, dan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.